Maka A ini dapatnya 10. Kan tadi udah diketahuin ya, 10. Ini 10. Fenol 150. Ini 10 ya kan. Masukin ke rumusnya tadi ya. Fenol tadi coba rumusnya tadi. Ini. Ini B, sorry. B ini kita masukin di sini ya. Ini B. Maka ini dapatnya di sini. Maka X0 sama dengan 10. Kita dapat ini 31,62. 31,62 tadi kan bisa dapat dari ini, dari 3 ini, ya kan? A-nya bisa dapat dari sini. Ya. Kecepatannya bisa dapat dari sini. Ya kan? Maka B-nya ini tadi, ini kan tadi dapatnya 10 ya. Ini 150. Tadi 150. Ini 150 ya kan? Kan? Jadi di sini dapatnya ini. A-nya tadi udah dapat dari sini. A-nya, ya. Nah, ini 10. Maka ini adalah rumusnya. Nah, dapat ini kita masukkan di sini, second. Ini coba kita bikin di sini ya. Ini ada Bapak bikin Excel-nya. Ya. Ya. Di sini Bapak bikin nih. Ini dia. Kita pada 2 detik. Pada 2 detik ini dapatnya 27,5. Yang tadi ini kita bikin dengan Excel ini. Ini ya tadi persamaannya kan. Bikin ini dan sebagainya. Di 2 detik ini. T sama dengan 2 nih. 27, berapa lah nih? 7,5. Ya. 1,90, 37 ini 2,5 kan? Bisa kita bikin ini. Itu dia dapat. Ya? Kita bikin sekali. Tadi.
Pernah. Ini adalah yang ini. Dulu. Jika ada spesimen ini. Nah, sekarang kita ini. Dulu ada di sini. Nah, nah, status terkait. Sorry, aduh. Ini tadi jawabannya. Ya. Nah, gambarkan respon perpindahan, gambarkan respon kecepatan. Nah, ini respon perpindahan. Cantik kita buat kan. Cantik kan. Nah, kalau lihat kita maksimumnya mungkin 42 detik. Jadi 52 atau 42 kan. Sebenarnya. Gitu deh. Nah, ini bisa dihitung dengan etap atau step ya. Coba inilah tugas akhir kita bikin nanti. Bapak mau bikin ini, kan udah ada contohnya. Dibandingkan dengan stepnya gimana ya kan? Jadi kerja dengan Excel ya kan? Nah, ini adalah percepatan. Sorry. Kalau mau percepatan ini boleh diturunkan lagi terhadap sumber X lagi dan cari grafiknya. Ya. Oke, sekarang kita diskusi dulu. Nah. Izin Prof, jaringannya suara Prof putus-putus tadi Prof. Oh, putus-putus ya? Iya Prof. Oke, nanti kita ulangi lagi. Bapak ulangi lagi sekali lagi, karena ini penting ya. Nah, sekarang jelas, Raisa? Jelas Prof, tapi pas screen agak nge-lag Prof. Oh gitu, ya.
Itulah jaringan ini ya. Nah, kalau begitu sebelum kita ulangi lagi, ada yang kurang jelas di situ apanya yang Bapak mesti sampaikan, Raisa? Yang dari Excel, Prof. Dari Oh, mulai yang dari Excel ya. Nah, Iya, ini bisa nanti jadi bahan tugas akhir. Tadi kan Excel-nya ada udah Bapak cantumkan kan. Kalau mau lagi lebih rapi lagi ya X-nya itu di detiknya itu kita cincang lagi, kita kecilin lagi ya kan. Nanti coba dengan find element ya, dengan etap dibandingkan ya, itu udah bisa jadi TA ya. Kalau ada misalnya beginilah, ada mesin di lantai ya kan, di lantai. Nanti kita hitung di plat lantai ya. Sebentar ya. Ini. Ini misalnya ada plat lantai bangunan ini. Kan udah belajar apa ya? Belajar. Di sini ada mesin. Di sini kita mau lihat displacement-nya. Ya kan? Kita bikin RPM-nya macam-macam. Ada yang lemah, ada yang kuat, ya kan? Dengan ketebalan 12 lah, 12 cm kan. Biasanya kan di plat itu, plat lantai itu bisa dikasih orang apa ya, mesin genset, misalnya gensetnya di sini atasnya ini Yanmar, misalnya Yanmar. Ya. Yanmar apa? Misalnya masanya 500 kilo, misalnya kan. Yanmar itu genset biasa itu, ya. RPM-nya bagaimana, ya kan? Nanti kita bikin di sini displacement-nya gimana, ya, dengan RPM yang berbeda-beda. Nah, kalau statik, D-nya udah jelas. Kita bisa hitung, ya kan? Dengan metode plat tadi udah bisa hitung, ya kan? Nah, kalau dinamik gimana? Nah, ini misalnya 10 mili, ya kan? Nah, ini kita lihat nih. Kalau ininya menjauhi ininya misalnya ada yang maksimum di sini misalnya 10 15 mili atau 20 mili, berarti kalau kita berdiri di sini, ini terasa getar, gitu kan? Jadi kita bisa setel nih lantainya nih tebalnya berapa supaya jangan dilewatin ini di statik ini berapa RPM-nya. RPM-nya itu udah pasti. Nah, ceklah dari sini berapa supaya tebalnya itu oke, gitu kan? Nah, itu bisa cara berpikirnya gitu. Ya, gitu lah. Nah, ini bisa udah 1 TA. Itu judul. Ya. Nah, nanti japri Bapak ya, siapa yang cepat. Tapi kamu harus suka ya. Kalau suka jangan. Bapak kemarin bilang kita harus senang dengan ilmunya biar apa, jangan masalah nanti ya, supaya cepat tamat gitu. Enggak ya, ini adalah kasus-kasus yang spesialnya nih, spesial ya. Gitu ya.
inisial ya. Nah, gitu deh. Itu Raisa. Jelas yang Bapak, message yang Bapak sampaikan pagi ini? Jelas, Prof. Jelas, ya kan? Nah, tadi kembali kita ke Excel tadi ya. Tapi itu nanti adik kerjain dengan apalah supaya mantap tugas akhirnya ya dengan ini kan Bapak dengan Excel, adik dengan etap lah kerjain. Ya, bagaimana dynamic load di situ. Kalau rasanya enggak, Bapak kasih aja Excel ini pun enggak apa-apalah ya. Tapi kalau bisa dibandingkan itu lebih pas lagi ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Pakai Excel juga program juga itu. Atau nanti pakai MATLAB bikin ya. Cara kerjanya pakai MATLAB ya kan. Tapi goal kita itu apa? Bagaimana kalau orang di situ merasa nyaman? Nah, ya kan? Atau begini, bagaimana supaya bisa kalau di lab bisa itu, bagaimana supaya lantai itu kita bikin RPM-nya jadi retak. Oh, bisa, ya kan? Kalau dia resonansinya. Kemarin ada di YouTube gitu ya, ada sebuah gelas. Udah pernah Bapak kasih tahu ya? Gelas, coba ada gelas itu. Ini Raisa, kelihatan nih, gelas. Raisa. Kelihatan, Prof. Tanis Tio. Nah, jadi gini kan, Bapak bikin, oh gitu kan, oh gitu kan. Suara Bapak besarin lagi. Oh, nah, nanti ada orang yang bisa suara itu memecahkan gelas ini. Kenapa begitu, Raisa? Kalau yang ini enggak, kalau yang ini kuat. Kalau yang ini. Ya. Tapi kalau yang ini, oi, 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 gitu kan. Ini bisa pecah. Lihat di YouTube itu, ada di YouTube. Kenapa dia pecah? Karena terjadi resonans. Resonans Bapak itu boleh diukur dengan hertz. Hertz. Ini gimana kita ngitungnya ini dengan hertz, natural frequency. Kita baru tahu menghitungnya satu massa kan, satu massa gampang. Kalau beberapa massa ngitungnya ini harus dengan finite element method ini, karena ini massanya tidak satu, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi kan natural frequency bisa ada apa namanya hitungan kalau untuk struktur bisa 3 kan, frekuensi ini, frekuensi sudut, periode, atau hertz. Salah satu aja dikasih tahu, dia bisa. Makanya kalau mau melihat ini memang harus di lab ya, lebih tahu. Kalau sekian dia pecah, berarti inilah frekuensi diri daripada ini. Mau pakai hertz, mau pakai periode, mau pakai omega, omega kecil, terserah. Gitu ya. Kalau satu massa masih hitungnya masih gampang, satu massa ya kan, mendekati lah itu kan. Nah, makanya nanti kalau dia dengan apa nanti dengan fine element, dia mungkin tapi itu terlalu advance ya. Tapi nggak apa-apa lah, asal adik bisa menjalankannya dengan
etap atau dengan SAP atau dengan ANSYS, silakan aja ya. Jadi nanti ada a little bit difference between theoretical and computer, sedikit ya kan. Gitu ya. Karena kita dengan kalau tadi kita bikin pendekatan dengan satu masa gitu ya, Aisyah ya. Gitu ya. Oke ya, tadi Aisyah kita ulangi lagi apanya itu ya, dengan Excel tadi ya. Iya, Prof. Oke. Nah, yang ini sebenarnya dari persamaan tadi kan. Jadi ini sebenarnya tinggal ini kalau mau cantik gambarnya ini kita tambahin lagi. Misalnya kan tambah lagi. Ya. Mana Bapak dulu? Ya. Sorry. Ya ini misalnya 1,1. Ya, nambahkan datanya deh. Ya. Mungkin harus di atas. Insert. Ini insert. Ya. Ini misalnya kasih 0,11. Ya. Ini 0, biar ini kelihatan nanti ya. Nah, ini kita kopikan aja. Ya, ini lebih cantik lagi dia. Ya, cantik lagi. Nanti kalau TA bikin inilah ya kan. Supaya tadi 27 kelihatan di sininya juga di puncaknya ini. Ya kan? Itu dia. Tapi karena soal-soal ini nggak apa-apa lah, ya kan? Ini kan 27 ini di dua ini kan, di sini kan ada gap nih kan. Ini 27 ini kok nggak kelihatan 27-nya misalnya kan? Berarti ada 27 ya. Tapi kita percayalah ini Excel hitungnya kan. Ini ada yang 32 kok nggak kelihatan di sini 32-nya. 2,28 misalnya kan. Jadi 2,6 di sini kan. Nah, ini sebenarnya Bapak ambil dari sini, dari persamaan yang sudah dibuat ini, kan? Seperti itu. Ini sampingnya. Ya. Nah, yang ini percepatannya. Karena ini banyak bisa kita buat di sini. Ini juga bisa kecepatan bisa juga di sini, ya kan? Nanti kecepatan sama dengan M kali gayanya ada M kali A juga bisa menghitung apanya. Apa namanya itu? Pembesaran faktor dinamis, ya kan? Nah, seperti itu. Itu bisa. Jadi ini hanya apa aja kok nih? Hanya menghitung aja ya. Itu enggak terlalu apa lah saya.
Ya, Prof. Gitu. Ya, oke, kita lanjut. Oh, ini bentar lagi, bentar lagi. Oke, ya. Nah, ini tadi tanpa redaman, ya kan? Ini tadi, ini tanpa redaman. Nah, ini tanpa redaman, ya. Nah, saran Bapak begini, kalau struktur kita kecilnya redaman, ya kan? Bisa pakai rumus ini aja ya, karena kalau apa tadi, kalau beton kan redamannya 0,05 atau 0,0 berapa gitu kan, jadi kecil sebenarnya. Tapi kalau mau besar redamannya bisa kita pakai rumus, pakai redaman nih. Nah, ya, yang kedua ini. Nah, ini pakai redaman ya. Pakai redaman. Nah, pakai redaman dia ini. Nah, ini cara menghitung ini udah ada Bapak kasih nih ya kan. Nah, bagaimana mencari A-nya ini kan. Udah ada Bapak kasih. Nah, tapi kalau complementary relation ini kita masukkan, nah, dia kan begini rumusnya. Nah, kalau ini Bapak jumlahkan belum Bapak siapkan contoh soalnya. Tapi kalau yang ini aja udah ya, yang ini aja. Nah, kalau ini tambahin lagi di sini, ini kan XP nih. XP. Kalau tugas air nanti boleh lah mungkin ya. Nah, ini XP. Nah, ini kan XT. Nah, nanti kita cari lagi ininya nih. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau ini udah Bapak siapkan contohnya ya. Nah, ini coba. Nah, ini dia. Ini misalnya masanya, ini misalnya masa lah ini ya. Ini kadang-kadang kita bikin berat, kadang-kadang bikin massa. Tapi kalau massa 200 ton, beratnya 20.000 Newton ya kan. Nah, ini balok di atas 40 kali 60, ini baloknya ini kan. Nah, ini. Hitunglah kekakuan balok, frekuensi natural, periode F, frekuensi struktur. Nah, ini frekuensi sudut namanya, sorry ya. Ini sudut. Nah, ini frekuensi struktur atau natural, boleh. Nah, periodenya, oke. Nah, maka kehitungan balok ini Bapak ambil dari rumus ya. Kalau nggak ada rumusnya, harus dihitung ya. Kalau ada rumusnya, ya kita pakai ini aja. Nah, ya ini K-nya sebenarnya sekian. Nah, frekuensi sudut, angular velocity adalah ini. Ini K per M. Ini hanya massa mesinnya saja, nggak usah termasuk baloknya ya. Nah, ini massa mesinnya saja ya. Ini massa ya 2000. Kilo sama dengan ini ya. Kilo itu sama dengan
NS kuadrat dibagi M. Meter. Maksudnya itu adalah masanya. Nah, T-nya sebenarnya 2V per omega. Ini dapat T. Periode struktur. Frekuensi struktur, frekuensi alami. Ini boleh supaya kita populer kita bikinnya. Frekuensi alami adalah 0,62 Hz. Ya kan? Nah, jika pada gambar di atas diberikan mesin mempunyai RPM 2600, terjadikah resonansi? Terus gambarkan respon yang terjadi pada bal. Nah, jawabnya gini, 2600. Nah, ini yang 2600 ya kan? V-nya sama dengan 272 radial. Maka frekuensinya, frekuensi sudutnya, ya, ini kan. Nah, sedangkan ini sama nih, ini dibagi ini jauh lebih besar dari jauh kaliun dari satu. Oke. Maksudnya ini aman dari getarannya. Iya. Oke. Kemudian gambar respon terjadi di kayak ini dengan rumus ini aja, ya. Nah, P0-nya bisa masuk dan sebagainya. Jadi bisa masukkannya di sama dengan 1. Nah, ini jadi P0 jadi Newton ya, masukin. Nah, jadi ini tadi rumusnya, jadi ini A-nya kan, ini B-nya. Ini rumus. Nah, ya. Nah, ini. Kalau ditanya gini, kalau pada T 2,2 RPM-nya sama dengan sekian, berapakah E maksimumnya? Ini dapatnya 2, ini dapatnya 0,14. Inilah dia nih. Nah, ini ada Bapak, ada juga di sini ya. Hasilnya Bapak kerjain juga. Nah, di sini Bapak bikin RPM-nya. RPM-nya 2600. Nah, jika 2,2, nah, maka ini sekian. Ini I maksimum nih. I maksimum ini kita lihat aja dari sini. Ini mungkin juga ya kira-kira sama lah. 1,6 ya. Nah, ini sama I maksimum, dan bukan maksimumnya sekian ya. Kita lihat lagi di sini, nah, inilah yang maksimum. Ini pun boleh maksimum. Oke. Nah, coba lihat ini. Ini kan terjadinya 0,16 kan. Kalau RPM-nya nih Bapak ganti. Misalnya 2000. Apa yang terjadi? Coba dia. Makin besar ya deflection-nya. Tadi 16 ya kan. Mungkin di tempat lain, coba kita lihat. 27, mungkin di sini. Kalau kita kurangi 1.500,
1500. Kira-kira ini makin besar ya. Kalau RPM-nya dikurangi, berarti di-slow-kan dia. Kalau dipercepat, gini kan. Tapi kalau dikurangi dia gini. Kalau kita bikin 1000. Nah, ini dia. Seribu di sini juga yang besar. Nah, tapi di sini juga ada juga sih. Kalau kita lihat, tapi yang ini lebih besar ya. Oke. Kalau kita bikin 900, makin besar. Di sini pun ada juga. Nah, di sini kurang, di sini jadi 0,13. Nah, ini mungkin kalau mau ini kan mau dirinci lagi, mana tahu di tengah-tengahnya ini bisa lebih besar kan. Bapak bikin ini kan 0,1. Mana tahu 1,1 bisa lebih besar, kita harus coba ya kan. Coba gitu. Nah, ini karena 2,3, 2,4, mungkin 2,31 dicoba, kita coba lah ya kan. Namanya kita mau memeriksa. Ya kan? Makanya tadi bisa berubah. Oke. Kalau 800. Nah, 800. Di sini pun ada juga nih. Di sini masih tetap tadi. Yang ini udah lebih besar nih. Nah, ini. Terus ini kan. Nah, tapi ini memang lebih besar lagi deh. Ini 1,7. Ada lagi 1,7 sini. Nah, oke. Kalau misalnya di sini kita bikin 500. Oh, 500. Wah, udah 4 ya. 4 di sini lagi besar ya. Ah, ini muncul lagi dia. Oh. Mungkin ini harus dibuka lagi nih ya. Tapi kalau sedikit-sedikit bedanya. Kalau 100. Oh, makin besar lagi dia. Ini udah makin besar lagi. Nah, di sini udah besar nih. Nah, ini udah besar juga. Tetap tadi yang di sini makin besar juga ya. Nah, ini dengan ini beda juga. Ini yang maksimum nih. Sekian ya. Nah, inilah kerjaan kita nih. Ini teori dia. Kalau misalnya kita ada alat ukurnya lagi, ya kan? Mungkin kita lihat komputer sama nggak di Amerika seperti ini kan? Kalau RPM-nya sama dengan 0, apa artinya RPM sama dengan 0? Mesinnya nggak bergerak, ya kan? Ya, gitu kira-kira.
Ya, jadi kita bisa analisa, kita bisa analisa, ya kan? Oke. Ya. Nah, jadi kalau di dinamika itu juga ada nanti dipelajari di dalam ilmu tegangan namanya fatigue. Fatigue itu apa, Faisal? Faisal Tasya. Fatigue itu kalau misalnya ini, misalnya apa? Misalnya material ini kita bolak-balik ini. Kalau kawat putar sini, putar sini, putar sini, putar sini, putar sini, putar sini, apa yang terjadi? Fatigue. Kalau dia berganti-ganti dulu apanya ya, berganti-ganti kita gayanya, kadang tarik, kadang lemah, kadang enggak. Coba lihat kawat dibikin kawat, sekarang ini, sekarang ini, sekarang ini, sekarang ini, sekarang ini, sekarang ini. Beberapa kali dia bisa fatigue. Nah, itu yang enggak kita pelajari di Tanex itu. Tapi kalau di mesin itu pelajari, namanya fatigue. Ini ya, fatigue. Fatigue. Nah, jadi kalau dia gini, berulang kali, akhirnya dia putus. Jadi sekarang lurus kan, kadang kita bengkok, terus kita bengkok lagi, terus kita bengkok lagi, kita bengkok lagi. Di sini bisa putus, dia seperti ini, namanya fatigue. Bagaimana beton? Sifat fatigue-nya. Nah, itu lain lagi dari ceritanya, ya. Nah, itu, ya. Ya, coba ilmunya berkembang terus, ya kan. Nah, sampai di sini, ini tinggal 5 menit lagi. Ada yang bertanya sama Bapak? Nah, izin Prof tanya, Prof. Ya, silakan. Nah, untuk soal yang pertama tadi yang tanpa redaman, itu X0 dan V0-nya diketahui dari mana ya, Pak? Apanya? X0 10 mili dan V0 150 mili itu diketahui dari mana ya, Pak? Oh, gitu. Misalnya X0 itu misalnya ada dia apa awal, apa namanya, deflection awal, misalnya berat sendiri gitu. Nah, itu dikira-kira aja itu di soalnya itu ya. Itu diambil, terus F0 tadi kecepatan awalnya mungkin ada di situ. Oh, di satu. Kalau mau kita nanti nolkan pun nggak apa-apa ya. Mau nolkan pun nggak apa-apa. Jadi X0 itu adalah deflection awal, gini dia. Misalnya nih, ini balok kita kan. Nah, tadi soalnya kan gini. Ya kan? Nah, di sini ada X 0 sama dengan 10 atau enggak ada. Ini misalnya aplikasi ini. Nah, ini akibat berat sendiri sudah ada delta awalnya. Delta awal. Atau kecepatan awal saja. Ya, kalau kita nolkan pun nggak ada masalah. Ya. Paham, Prof. Nah, jadi supaya gampang gitu ya.
kita tinggal 2 menit lagi. Jadi nanti Bapak sih sebenarnya mau lanjut ke gempa ini kan. Mungkin kita nanti konsepnya satu harmonik, satu langsung ke gempa. Gempa itu banyak, nanti kita masanya 1, masanya 2, masanya 3, masanya ini, terus peraturan gimana kan gitu ya. Itu kita lempay. Ini kalau yang tertarik dengan periodik, juga bisa sebagai tugas akhir ya. Terus kalau beban beban impuls sama ini kira-kira persamaan diferensialnya sama untuk mencari responsnya ya. Tapi itu kita juga nggak bahas, nanti nggak sempat ya kan. Nanti setelah itu kita, karena banyak lagi kita nanti bagaimana MDOF, bagaimana sistemnya kontinu ya kan. Kalau misalnya satu balok itu kontinu, dia bagaimana mencari frekuensinya atau periodenya kalau satu aja gitu kan. Supaya nanti di SNI itu kan ada namanya kenapa T sama dengan 0,1 N, gitu kan. Dengan pendekatannya itu, ya kan. Ada lagi 3 rumusnya itu. Satu T-nya menghitungnya gini, satu gini, satu T-nya sama dengan ini pangkat ini, gitu kan. Itu udah melalui riset lah itu, ya kan. Karena dia, kita tadi, kenapa balok itu kita bikin jadi massa 1? Itu untuk memudahkan, sebenarnya dia nggak massanya 1, gitu ya kan. Itu kan untuk memudahkan ya, jadi tapi memudahkan kalau udah ada rumus pendekatan, kita nggak salah lagi gitu ya kan. Gitu lah kira-kira. Oke, Raisa, ada lagi? Coba dibuka videonya adik-adik sekalian. Kita ini 31. Berarti minggu ke depan kita kuliah 7, ya kan? Ya, Raisa. Iya, Prof. Saya rasa kalau ke-7 kita persiapan untuk meet aja, ya. Bapak kasih sampai hari ini adalah beban periodik, beban harmonik, dan periodik, tapi dominan harmonik. Minggu depan saya rasa nanti Bapak kasih satu tugas, ya. Terus minggu depan kita kuis sekali lagi. Untuk setelah nanti kuis kita bahas soal-soal untuk persiapan ujian MIT. Gitu ya. Jadi Bapaklah menyesuaikan diri kan supaya ketahuan mana yang kurang supaya Bapak tambah gitu ya. Supaya begini kan Dek, Bapak kan sharing sama dosen-dosen ya kan, sharing sama dosen-dosen. Apakah bijak Bapak kalau kalian hadir nggak Bapak bikin lulus? Itu kan namanya nggak bijak ya kan? Nggak bijak. Tapi hadir saja tanpa tidak tahu apakah bijak juga? Tentu enggak, ya kan? Harus nyambar oleh segi-segi ilmunya kan. Ada nyambarnya biasa-biasa, ada yang agak advance, ada yang agak karena dia suka gitu kan. Nilai minimum bisa harus Bapak kasih tahu. Apa yang harus diketahui? Misalnya
Bagaimana mencari periode? Nggak tahu kan, udah parah kali itu. Berarti Bapak pun nggak nyampaikannya dengan baik, ya kan gitu. Bagaimana kalau membuatnya menjadi pengetahuan resonansinya kalau begini-begini. Kalau udah tahu itu semua udah pasti alat. Itulah kita, ya. Jadi namanya terukur, ya. Jadi nanti begini kalian hadir, cuma 3 orang aja yang lulus, berarti Bapak salah juga. Nggak melihat Bapak bener ngajarnya nggak, mana yang harus Bapak benahin untuk ngajarnya, ya kan? Begitu, ya. Supaya kita efisien. Adik sudah mengorbankan waktu, Bapak pun sudah mengorbankan waktu untuk membuat kuliahan, ya kan? Mungkin ada yang kurang jelas, Bapak harus jelaskan seperti tadi si Tani. Gini gimana katanya? Berarti otaknya jalan, ya. Mungkin Bapak belum sampai Bapak kasih tahu. Selesai, ya. Jadi nyambung dia, nyambung. Gitu. Nah, kenapa Bapak bilang begitu? Banyak juga dosen bilang, capek-capek kita. Jangan, itu tanggung jawab dosen. Ya. Kalau Bapak bikin 60% lulus, sampai mati pun kita nanti akreditasinya tidak mungkin A. Ya. Saya bilang, ini kan baru keluar nih. Akreditasi sipil apa? B yang dapatnya. Ya kan? Teknik industri apa akreditasinya? A. Teknik kimia A. Teknik elektro A. Arsitektur A. Lingkungan yang baru berdiri D. Ya kan? B pun sebenarnya sudah bagus, namanya baik sekali, tapi orang lain sudah unggul. Ya kan? Nah, nanti seluruh universitas ada 157 prodi. Kalau kurang dari 70% dia A-nya, maka nanti grade-nya berkurang. Kalau berkurang grade-nya, dana penelitiannya berkurang dan sebagainya. Sekarang masih A, syukur ya kan. Tapi sipil ini bandingkan industri di bagian yang lain, kita ini lebih tua jauh. Masa kita B udah 15 tahun lebih itu. Bapak kan Dewa Prodi, ketua Prodi kan. Karena banyak dosen yang belum paham tentang itu. Ya kan? Tugas akhir dilama-lamakan, misalnya kan. Tugas besar itu dilama-lamakan sehingga bisa 1 tahun, ya kan? Dan sebagainya. Jadi peran dosen juga bisa bilang ini, tapi semua berkilah juga. Jadi itulah, rasainlah, ya kan. Ini aja Unika Santo Thomas, dosennya cuma 6, mahasiswanya cuma 200. Mereka B sama dengan kita. No mention juga sama, ITM juga sama, Unimed baru 5 tahun. B. D4 Politeknik baru buka. B. Sebentar lagi jangan-jangan dipotong teknik lingkungan lagi, saya bilang, ya kan? Nah itu. Nah itulah, jadi sebenarnya kalau kita mau buka-bukaan ya, kita bisa A. Kenapa? Masa studinya janganlah nanti itu rata-ratanya 5. Dan itu nggak bisa lagi di main-mainin deh. Nilai kalian ini langsung ke dikti loh, langsung ke dikti. Kan tahu di sana berapa average of masa studi kalian, ya kan? Dan saya kan di WD tuh berkali-kali Bapak bilang, tolonglah tingkatkan. Kalau perlu tegur itu dosennya. Kenapa kamu bikin tidak banyak lulus? Kamunya yang salah. Nah, tapi kalau dapat A yang memang benar-benar belajar ya, bukan semua harus dapat A, tidak.
Ya kan. Kalau kalau yang rajin-rajin ini ya makanya memang absen harus ada, harus hadir ya. Ini semua sudah ada hadir nih. Apa? Raisa. 3 orang lagi, Prof. Itu hadirlah bilang ini tugasmu itu ya. Jangan nggak hadir. Ya, Prof. Mungkin saja dia jaringan boleh. Kalau ada masalah kasih tahu sama Bapak. Tapi kita lihat nanti, jangan pula selama kuliah nggak hadir, tidak boleh buat lah. Ya kan? Kasih tahu problem adik-adik itu. Saya ini, misalnya yang ini kan, tinggal ini baru nggak lulus. Bahkan Bapak perhatikan, jangan nanti udah ujian, Pak, saya tinggal itu, Pak. Itu namanya nodok. Ya kan? Dari sekarang bilang, saya tinggal ini, kalau ini nggak lulus saya nanti mundur setahun lagi. Adik, nanti saya kasih tugas apa sebagainya kan. Itu kita bikin aturan mainnya Raisa ya. Nah ini jadi ini adalah organisasi, jadi semua harus ikuti SOP namanya ya. SOP itu apa Raisa? Standard Operation Procedure. Itu ya kan. Ya, oke, nggak apa-apa lah ini ceramah apa. Jadi tadi saya mohon pengertiannya karena itu tugas Bapak tadi jam 7.30 Bapak hadir di depan Biro Rektor untuk upacara karena sekarang setiap Senin harus upacara supaya kebangsaan kita tambah gitu kan. Setiap Senin ada yang harus luring, ada yang melalui fakultas. Tadi juga fakultas ada. Bapak tadi, kebetulan Bapak kan anggota MBA, Majelis Wali Amanat. Ya, bangga juga lah Bapak, sipil satu-satunya mewakili kita semua untuk duduk di MBA. MBA itu apa? Itu adalah mengawasi rektor. Ya, nah, Bapak kemarin terpilih salah satu. Dan mungkin yang pertama kali diusu menjadi anggota MBA ya. Jadi misalnya ada sesuatu Bapak bisa bersama-sama dengan teman lainnya. Ini dikoreksi loh Pak Rektor gitu ya. Jadi tadi wajib Bapak ikut karena luring ya. Mungkin minggu depan mungkin fakultas lain, mungkin giliran gitu. Tadi nggak rame orang sih, paling 10 orang, tapi dimasukin di video gitu, supaya nilai kebangsaan muncul, ya kan? Kita ini kan harus merawat kebinekaan tunggal ikaan, ya kan? Kalau orang Amerika dia bilang apa? Ini, ya kan? Saya ini bangga sebagai Amerika. Kalau kita ini bangga nggak kita sebagai Indonesia? Harus bilang, saya ini bangga sebagai Indonesia. Ya, biar kita menjadi bangsa yang besar. Oke, Chandra. Chandra. Buka dulu. Antik kali rambutmu itu, Chandra. Chandra. Ah? Iya, Bang. Frans, nih Frans ini banyak tanya juga kadang-kadang nih. Frans. Frans. Di mana kau, Frans? Lagi di jalan, Bro. Di jalan ya? Oke. Alberto. Kau ini duduk di lantai nih, Alberto. Iya, Bro. Iya kan, lihat kursimu itu duduk di lantai, ya kan? Iya, Bro. Di mana rumahmu? Sekarang lagi tinggal di Bambu 2, Bro. Di mana? Di Jalan Bambu 2, Bro. Oh, Bambu 2 itu yang ada praktek dokter apa itu ya? Yang jantung-jantung itu ya?
Bukan yang di sana, Prof, yang dekat kantor lurahnya. Oh, oke. Kevin Jonathan, gimana? Kevin ini tidur dia nih, Kevin. Mana lagi nih? Mahingut, Malau. Mahingut, kau yang ikut itu Kampus Merdeka itu ya? Iya, Prof. Mahingut, coba nih, kok suaranya? Iya, Prof. Nggak kedengaran suaramu. Iya, Prof. Mahingut, Iya, Prof. kau yang ikut Kampus Merdeka nggak ada masalah kan? Nggak ada, Prof. Nah, nanti kalau ada masalah, Bapak akan backup ya. Baik, Prof. Oke. Oke, kalau begitu, sekarang udah hampir 15, kita jumpa minggu depan, kita kuis sekali lagi, terus nanti kita bahas soal-soal untuk persiapan ujian tengah semester ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bro.